Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali apa yang telah kita mulai tadi, yaitu di pertemuan yang pertama kita telah menerangkan tentang penyesalan yang tidak berguna, yaitu penyesalan ketika kematian, penyesalan ketika kiamat, penyesalan ketika menerima catatan amal, penyesalan ketika membaca buku catatan, kemudian penyesalan ketika neraka jahanam diperlihatkan, kemudian juga penyesalan akan berterusan selama disiksa di dalam neraka. Maka hari akhirat di dalam Al-Quran disebut juga sebagai hari penyesalan. Wa anzirhum yaumal hasrah, dan berilah peringatan mereka tentang hari penyesalan. Maknanya jadikanlah hari akhirat itu sebagai peringatan, karena hari tersebut adalah hari manusia menyesal, yaitu penyesalan yang tidak berguna. Ada di surah Yasin kita membaca, ya hasratan 'alal 'ibad, ya hasratan 'alal 'ibad, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Penyesalan muncul, yaitu bagi orang-orang yang dahulu ketika di dunia. Penyesalan itu muncul di hari akhirat bagi orang-orang yang dahulu ketika di dunia mengolok-olok Rasul. Mengapa dahulu aku mengolok-olok Rasul? Mengapa aku dahulu tidak menempuh jalan bersama Rasul? Itu yang tadi ayatnya, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya dulu kalau aku menempuh jalan bersama dengan Rasul. Tapi rupanya bukan hanya tidak mau menempuh bersama Rasul, ada manusia yang mengolok-olok Rasul. Sampai hari ini ada manusia yang mengolok-olok Rasul, yang membuat karikatur Rasul, mengejek Rasul, menjatuhkan Rasul. Ada. Padahal Rasul sudah meninggal dunia, sudah wafat. Tapi kebencian kepada Rasul, kebencian kepada umat Rasul sampai ke hari ini. Dan satu lagi yang akan menjadi penyesalan nanti di hari akhirat, yaitu innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu, dan sesungguhnya hu itu dia yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu sungguh menjadi penyesalan bagi siapa? Bagi orang beriman? Tidak. Bagi orang-orang kafir. Mengapa dahulu ketika di dunia tidak menerima Al-Quran? Padahal Al-Quran dibacakan dan kandungannya itu adalah kebenaran, sesuai dengan akal pikiran, sesuai dengan kenyataan. Bahkan Al-Quran itu mukjizat, yaitu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun manusia yang ingin membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Mukjizat. Lemah manusia berada di hadapan Al-Quran, tak berdaya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah yang seumpama dengan Al-Quran tersebut. Kalau kamu tak mampu, dan memang kamu tak mampu, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya
batu dan manusia. Al-Quran sebagai firman Allah yang telah diturunkan dan sampai hari ini dijaga dan dipelihara oleh Allah. Al-Quran ini akan menjadi penyesalan nanti bagi orang-orang kafir karena mereka tidak mau menerimanya. Lalu kita lagi sekarang, kalau bagi orang kafir Al-Quran itu adalah menjadi penyesalan bagi mereka, maka bagi kita keberuntungan. Kita jadi berbangga apabila Al-Quran kita terima, kita baca, kita ingin mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca, kita pelajari, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka jadilah Al-Quran itu bagi kita kebanggaan. Tapi bagi orang kafir penyesalan. Maka mudah-mudahan dengan penyampaian ini terbuka pikiran kita tentang diri kita sendiri, bahwasanya apabila kita sekarang ini tidak menjaga diri dengan baik, maka yang akan kita tanggung nanti adalah penyesalan. Kita tak jaga diri dengan baik, sehingga mengikuti kehendak hawa nafsu, sehingga melakukan kemaksiatan, sehingga menempuh jalan yang tidak ditempuh oleh Rasul dahulu, maka akan melahirkan penyesalan panjang yang tidak berkesudahan. Apabila menyesal sekarang, kemudian memperbaiki diri, bertaubat, menebus keburukan dengan kebaikan, menebus kesalahan dengan ketaatan yang kita lakukan, maka penyesalan kita sekarang ini adalah penyesalan yang berguna. Mudah-mudahan Allah tolong kita untuk menyesal sekarang ini, supaya kita tidak menyesal nanti. Cukup sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Kalau tidak kita tutup pengajian kita ini. Fadhal, silakan. Ya, kami persilakan kepada jemaah 1, 2, 3 dari sebelah kiri ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan Bu ya. Terkait dengan catatan amal, kita hubungkan dengan keyakinan kita bahwa dosa kita itu diampuni oleh Allah melalui beberapa peristiwa atau momen, seperti adanya hari Asyura. Allah ampuni dosa kita setahun yang lalu. Adanya hari Arafah, diampuni Allah dosa kita setahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Jadi menghubungkan ini Bu ya, bagaimana kita memandang ini, bahwa kita itu diampuni oleh Allah dosa kita dengan catatan amal yang akan kita terima nanti. Apa kira-kira yang menjadi indikator atau ciri-ciri bahwa dosa kita itu diampuni oleh Allah? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, boleh terus ke pertanyaan yang kedua, kita kumpulkan langsung, nanti baru kita jawab semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap kita akan menyesali perbuatan kita, apakah berbuat baik maupun tidak. Ini pernah terjadi di zaman dahulu. Seorang syekh atau guru pernah
pernah juga berpesan kepada murid-muridnya, wahai murid-murid aku, kita akan menempuh sebuah gua yang gelap gulita. Siapa yang membawa banyak akan menyesal. Siapa yang membawa sedikit akan menyesal. Yang tidak membawa juga akan menyesal. Sesudah itu mereka itu berjalan ke sebuah gua yang gelap. Semua batu-batu itu diambil. Seorang ini membawa banyak, seorang ini juga membawa sedikit, bahkan ada yang tidak membawa. Sesampainya keluar gua, ternyata intan permata. Waduh, aku menyesal. Andai aku membawa, pasti bawa banyak. Nah, itulah kira-kira bagaimana kedudukan penyesalan terhadap ini. Hanya demikian. Baik, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. pertanyaan saya ini sebenarnya cuma kisah. Kisah. Ya. Jadi ada seorang pembunuh gitu. Dia sudah membunuh 99 orang. Nah, karena dia ingin menyesal tadi, dia ingin mengakui perbuatannya. Apakah dosa saya membunuh 99 itu bisa diampuni gitu? Dia datang kepada salah seorang ulama gitu, atau orang-orang pandai lah istilahnya begitu di suatu negeri. Tapi dia tidak mengakui orang itu. Nah, itu dosamu makin berat katanya. Nggak ada penyesalan ini, nggak ada jalan keluar untuk menyesal apa istilahnya, itu tobat gitu. Marahlah terus sampai dibunuhlah orang itu jadi 100 genap. Kemudian dia datang lagi ke salah satu ulama. Kemudian ulama ini bilang bisa, tapi kamu harus pergi ke suatu negeri yang tidak banyak perbuatan jahat, karena dia di sekitarnya memang dia perampok, penjahat, pembunuh dan lain sebagainya, untuk menuju ke negeri yang berikutnya. Pada saat dia berjalan mau menuju ke negeri yang baik tadi, beliau sudah meninggal, sudah tewas tadi. Nah, itu kemudian malaikat itu berebut gitu, mana yang harus dia masuk, apakah dia karena sudah menyesal tadi dia ingin bertobat, kemudian diukur, ternyata lebih jauh dia mendekati yang yang negeri yang lebih baik gitu. Akhirnya malaikat itu mengambil yang karena dia sudah menyesal, walaupun dia belum bertobat gitu, tapi tujuannya ingin bertobat. Nah, dari cerita itu apakah karena dia betul-betul menyesal kemudian Allah mengabulkan permintaannya itu? Ada lagi? Ada satu lagi? 3. Baik. Yang 3 apa ya? Baik. Yang pertama, di catatan amal ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian dosa kita diampuni di hari Asyura, di hari Arafah. Pertanyaannya adalah seperti apa yang berlaku sebenarnya ya? Seperti apa yang berlaku kita tak tahu. Tetapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui puasa hari Asyura, melalui puasa hari Arafah, melalui sholat, sedekah, baca Quran, apa saja amal soleh yang kita kerjakan. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya yang baik-baik itu menghapuskan yang buruk-buruk. Jadi kita berharap
mudah-mudahan dengan amal-amal yang kita kerjakan itu menghapuskan dosa-dosa kita. Ada kita miliki dosa? Ada. Mudah-mudahan. Kata mudah-mudahan itu bermakna kita tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah dosa kita itu telah dihapuskan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang sungguh-sungguh bertaubat, siapa yang tidak. Nah, yang sungguh-sungguh pasti Allah tidak akan kecewakan. Allah tidak akan mengecewakan hamba yang bersungguh-sungguh bertaubat, karena Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima. Yang kita sampaikan dalam kajian tadi adalah tidak ada siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwasanya dosanya itu telah dihapus. Tetapi kita boleh berharap mudah-mudahan dosa kita dihapus, dan apabila kita sungguh-sungguh bertaubat, Allah tidak akan menyia-nyiakan kesungguhan kita ini. Yamhullahu ma yasha, Allah hapuskan mana yang Allah kehendaki dari dosa-dosa yang kita miliki. Yang kedua, ini kisah Syekh, wallahu alam kisahnya ini dari mana asal muasalnya ini, yaitu siapa yang bawa banyak menyesal, siapa yang bawa sedikit menyesal, siapa yang tak bawa menyesal, karena rupanya bukan batu yang dibawa, rupanya intan berlian yang dibawa. Ya, apa hikmah kira-kira dari kisah tersebut? Kalau kita beramal saleh, amal kaitan dengan amal, karena amal itu bermanfaat. Intan berlian itu bermanfaat, yang sangat berharga. Yang sangat berharga adalah amal saleh yang kita bawa menghadap Allah. Maka banyak beramal saleh menyesal, sedikit beramal saleh menyesal, tidak beramal juga menyesal. Yang banyak beramal menyesal, dia mengapa tak banyak lagi dari itu. Yang sedikit beramal juga menyesal, saya kan bisa buat amal lebih banyak, mengapa saya tak buat dulu? Saya bisa satu hari satu juz, mengapa satu halaman saja? Menyesal. Yang tak berbuat, lagi menyesal, sia-sia adalah umur yang Allah berikan kepada saya. Yang melakukan kejahatan, lebih menyesal. Yang kita bahas tadi itu yang melakukan kejahatan, ya. Semua jadi menyesal. Tapi penyesalan yang tadi disebutkan dalam kisah itu bukanlah kaitannya dengan siksaan, bukan. Yang kita bahas tadi itu adalah penyesalan adalah bahagian dari siksaan. Salah satu jenis siksaan itu adalah penyesalan. Dari kisah tadi itu sebenarnya yang kita inginkan itu adalah, kalau kisah itu yang kita sampaikan adalah jangan pernah malas, jangan pernah kurang semangat di dalam beramal. Tetapi maksimallah, semaksimal apapun dalam beramal, pada akhirnya nanti akan menyesal juga karena merasa kurang dalam beramal, karena balasan besar yang sebenarnya telah disediakan untuk orang yang banyak beramal. Kisah yang kedua, kisah juga lagi ya. Kisah orang yang membunuh 99. Kemudian ditanyalah seorang hamba, apakah dosa saya diterima? Saya sudah membunuh 99. Tak diterima. Banyak betul dosa kamu ini, 99 orang yang kamu bunuh. Maka digenapkannya jadi 100. Kemudian tahulah kita kisah ini masyhur, ya. Ditanyalah seorang yang berilmu, kata orang berilmu ini, Allah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Kalau kamu sungguh-sungguh bertaubat, Allah akan menerima taubatmu. Kemudian dia dinasihati supaya meninggalkan tempat yang buruk itu, supaya pergi menuju ke tempat yang baik. Dalam perjalanan meninggal dunia, singkat cerita rupanya lebih dekat ke negeri yang dia tuju, akhirnya dimasukkan dalam kumpulan orang-orang yang soleh. Maknanya adalah belum lagi sempat menembus
dosa dengan penyesalan niat saja, niat bertaubat, belum lagi sempat menebusnya dengan melakukan ketaatan, itu sudah cukup untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Apalagi kalau sampai ke negeri tujuan, berubah di sana, melakukan banyak ketaatan, itu akan lebih beruntung lagi. Jadi dari kisah ini adalah sabaqat rahmati ghadabi, hadis qudsi, yaitu Allah berfirman, rahmatku mendahului murkaku. Hanya dengan modal niat saja cukup. Belum sempat lagi melakukan ketaatan, bagi Allah yang ada dalam hati itu sudah cukup untuk dilimpahkan kepada hamba tersebut kasih sayang. Karena kasih sayang Allah mendahului murka. Baik, cukup sampai sini? Ada lagi? Baik, cukup. Baik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi penjelasan Buya tentang pertanyaan dari jemaah seputar masalah yang kita bahas pada malam hari ini. Kaum muslimin, kaum muslimat serta para pendengar sekalian, kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.